Sejak sekarang saya percayakan mengurus uang itu kepada istri. Karena prinsipnya kalau keuangan tidak dikelola wanita, ada kemungkinan dihabiskan wanita lain. Bisa pegang teguh. Banyak istri saya serahin uang. Jadi kalau saya apa-apa saya tinggal minta istri. Tepuk tangan buat istri saya lagi. Karena saya merasa berdosa. Jangan ngomongin istri lah, ini siapa sih yang maksa saya nyuruh ngomong istri? Pak Tuhan pasti ya. Dari tadi nanya istri saya terus, makanya saya akhirnya curhat di sini. Itu benar, sayang itu penting. Kalau sudah ada pinter, hebat, luar biasa, sehat, sayang, apa saja, sabar. Pak Tuhan ini contoh orang yang sabar. Saya kalau disuruh sekolah milik guru, saya senang punya guru seperti Pak Tuhan. Kelihatan orangnya sabar. Enggak, saya dulu ngelatih sabar itu sejak SD. Sekolah masuk jam 7, teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Ya jelas sekolah masuk jam 7 kok setengah 7 sudah datang. Nggak sabar, buru-buru. Ada yang jam 6:15 sudah datang. Wah, lebih buru-buru, nggak sabar. Kalau saya sabar, sekolah jam 7 masuk, saya setengah 8, kadang jam 8. Dimarahin sama guru saya. Ini aneh, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Coba kalau saya punya guru kayak Pak Tua pasti nggak dimarahin. Ulangan juga gitu kan, waktu 60 menit. Teman saya katanya pinter, baru 30 menit dikumpulkan. Ini buru-buru, nggak sabar. Katanya pinter, saya nyontek nggak boleh. Ini kan aneh. Orang pinter kalau dicontek nggak boleh. Mungkin dia sebenarnya nggak pinter. Makanya saya nggak boleh nyontek. Kalau saya nyontek, takut dia ketahuan sebenarnya nggak pinter. Jadi kalau Anda punya teman, Anda minta contek nggak boleh, itu berarti sebenarnya nggak pinter. Dia cuma takut kalau ketahuan nggak pinter, makanya Anda nggak boleh nyontek. Kalau saya tawarin teman, kamu nggak nyontek? Enggak. Kasih supaya ada teman nggak naik kelas. Kalau saya itu sabar, ulangan 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik pengawas, tarik buku baru saya berikan. Sabar. 2 tahun saya nggak naik kelas. Kan dikeluarkan sama kepala sekolah. Ini aneh ya, nggak naik 2 tahun sabar, kok kepala sekolahnya nggak sabar. Pokoknya kalau nyari sekolah itu hati-hati, jangan sampai nanti anak-anak kita jadi korban seperti saya. Gara-gara guru kepala sekolahnya nggak sabar. Bener, banyak loh, saya di diskusi manapun banyak mengatakan siswa, mahasiswa atau murid atau apapun sekarang dikatakan males, gak aktif. Ini saya orang pertama protes. Saya yakin semua pasti pernah jadi murid, jadi siswa. Di sejarah manapun, dunia manapun, tidak ada namanya siswa tidak aktif, siswa males, itu tidak ada. Kalau toh ada, hanya mungkin karena yang lain lebih rajin. Tapi pada dasarnya tidak ada siswa nggak aktif. Ini contoh, sekolah biasanya masuk jam 7, bel bunyi, siswa suruh masuk. Paling 3 menit kemudian guru baru datang. Siapa yang nggak aktif? Bel bunyi istirahat, murid lari, ada yang ke kantin, ada yang main bola, main basket. Paling guru jalan pelan-pelan ke ruang guru ngobrol dengan guru yang lain. Siapa yang nggak aktif? Ya kan? Guru membuat soal ujian, siapa yang suruh mengerjakan? Murid. Siapa yang malas? Murid sudah mikir mati-matian mengerjakan soal, dikumpulkan sampai di rumah diperiksa guru. Ada yang salah, apa dibenarkan? Enggak, padahal guru tahu jawaban yang betul. Siapa yang malas? Jadi prinsipnya siswa dan guru itu yang malas sebenarnya adalah kualat ini. Dosa. Saya nggak berani ngomong, saya hanya berani mancing. Gak ada guru males juga. Tanpa guru kita tidak akan seperti ini.